Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Akang Teteh Sobat FPSH Jawa Barat. Perkenalkan, saya Suci Agustini, siswi aktif kelas 11 dari SMA Negeri 1 Lewiliang, Kabupaten Bogor. Korupsi bagaikan sel-sel kanker yang mematikan yang apabila tidak diberantas pasti akan menggerogoti seluruh lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, korupsi harus kita berantas bersama-sama. Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara sebab keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi, perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, dan lain-lainnya. Atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan sejumlah tingkah laku pribadi. Pendidikan anti korupsi sejak dini adalah salah satu cara untuk memberantas korupsi. Dengan cara pendidikan anti korupsi sejak dini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tindakan-tindakan korupsi sehingga masyarakat dapat ikut andil dalam memberantasnya. Dengan pendidikan anti korupsi pula dapat meningkatkan pengetahuan mengenai dampak atau akibat korupsi sehingga dapat menghindari bahkan ikut serta dalam melawannya. Selanjutnya yaitu ada dampak negatif korupsi. Yang pertama yaitu merusak fondasi ekonomi. Korupsi memiliki dampak yang merusak pada ekonomi suatu negara. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat seringkali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Praktik korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidaksetaraan yang lebih besar antara kelompok masyarakat. Yang kedua yaitu melemahnya sistem pendidikan. Anggaran sektor untuk pendidikan sering menjadi sasaran empuk korupsi. Kurangnya dana yang seharusnya dialokasikan untuk peningkatan mutu pendidikan dapat berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia dan taraf hidup manusia. Yang ketiga adalah menurunnya kepercayaan publik. Tindakan korupsi yang merajalela mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Korupsi menciptakan citra negatif terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik, menggerus fondasi kepercayaan publik yang merupakan aspek vital dalam menjaga stabilitas negara. Dampak selanjutnya yaitu melemahnya sistem kesehatan. Anggaran yang diperuntukkan untuk kesehatan itu yang seharusnya dialokasikan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dapat berdampak langsung pada kualitas kesehatan masyarakat tersebut. Untuk menghindari dan mengikis perbuatan koruptif, perlu ditanamkan nilai-nilai anti korupsi yang diharapkan dapat menumbuhkan budaya anti korupsi termasuk di lingkungan masyarakat. Nah, di sini terdapat nilai anti korupsi. Yang pertama yaitu kejujuran. Yang pertama yaitu jujur. Maksudnya yaitu lurus hati, tidak berbohong dan tidak curang. Yang kedua yaitu peduli. Maksudnya mengindahkan, memperhatikan atau menghiraukan orang lain. Selanjutnya yaitu kemandirian, yaitu tidak bergantung kepada orang lain. Yang terakhir yaitu tanggung jawab, siap menanggung akibat dari perbuatan yang telah dilakukan, tidak membuang badan atau tidak lepas tanggung jawab atas hal yang telah dilakukan. Nah, yang terakhir yaitu disiplin, taat terhadap peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya yaitu ada contoh perbuatan anti korupsi yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang pertama yaitu melakukan pekerjaan yang seharusnya kita selesaikan berkaitan dengan pertanggungjawaban diri atas apa tugas yang telah diberikan. Yang kedua yaitu tidak menyontek atau menyalin pekerjaan orang lain. Yang ketiga yaitu tidak memanipulasi data dan fakta suatu pekerjaan jika dalam sebuah kantor misalnya. Nah, yang terakhir yaitu bersikap arif dan bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya yaitu ada pencegahan korupsi. Yang pertama yaitu menanamkan pemahaman anti korupsi. Kita perlu terus menanamkan pemahaman tentang bahaya korupsi dan dampak negatifnya terhadap pelayanan publik. Misalnya dengan mengikuti workshop, seminar, dan pelatihan etika menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran kita terhadap pentingnya integritas dalam menjalankan sebuah tugas.
Yang kedua yaitu ada mengedepankan keterbukaan dan transparansi. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan menjadi langkah proaktif dalam mencegah korupsi. Kita dapat aktif mengumumkan informasi yang relevan kepada publik, termasuk laporan keuangan dan kebijakan. Yang ketiga yaitu menerapkan sanksi tegas terhadap pelaku korupsi. Merupakan langkah penting untuk memberikan sinyal bahwa praktik tersebut tidak akan ditoleransi di dalam lingkungan masyarakat. Korupsi adalah langkah penting untuk memberikan sinyal bahwa praktik tersebut tidak akan ditoleransi dalam lingkungan manapun. Itulah tadi merupakan pengertian, cara pencegahan, dan nilai-nilai anti korupsi. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita dapat mewujudkan Indonesia anti korupsi. Cukup sekian, saya Suci Agustini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.